Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini kita akan berwisata pusaka, membedah detail dari salah satu badik milik pelanggan kami. Jadi ini pesanan pelanggan kami yang dibuat dari nol juga. Untuk bentuknya, karakter bentuk gagang sarung dan juga bilahnya itu terpengaruh atau terinspirasi dari buatan kami yang ya mungkin sekitar 2-3 tahun lalu. Yang mau lihat, ini ada linknya di atas ini ya. Jadi konsepnya kita samakan persis ya, mulai dari bentukan lekuk gagang, kemudian variasi bentukan dari sarungnya seperti ini juga. Pemilihan kayu pun sama. Jadi di atas ini menggunakan kayu kemuning, kemudian di sarungnya menggunakan kayu akasia bari. Dan supaya sama-sama juga menggunakan bahan perak. Untuk bilahnya cenderung agak mirip-mirip juga, tetapi dari segi ukuran berbeda. Yang dulu sekitar 15 cm kalau tidak salah ingat saya. Yang sekarang ini 19 cm atau 7 pijat atau 7 pijatan jari. Nah, seperti apa detailnya? Kita simak sesaat lagi. Ya, sebelum kita lihat hasil akhirnya, kita kilas balik dulu ke proses pembuatannya. Sekilas saja. Ini bilahnya sebelum muncul pamor ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menggosok untuk sarungnya, diamplas, kemudian gagang juga seperti itu. Nantinya lanjut dengan untuk finishing peraknya. Nah, dan ini untuk tampilan bilah ketika pamornya sudah muncul dan corak warna asli dari material bahannya pun sudah tampak. Iya, cakep ya. Next, kita akan tampilkan hasil setelah kita gosok sampai benar-benar halus. Jadi ini setelah selesai finishing ya. Sampai amplas grade 5000. Lihat ya. Sangat mengkilap, ya, pori-pori seperti sudah tampak tidak ada. Ini dia tampilan pada gagang. Ini juga untuk sarungnya kayu akasia. Untuk gagangnya tadi kayu kemuning. Memantulkan cahaya. Jadi mengkilap. Amplas 5000, grade 5000 ya, yang paling halus. Nanti setelah ini akan kita lanjut dengan pemberian minyak untuk lebih mempertegas dari serat dan juga warnanya. Ya, jadi untuk minyak yang kami gunakan adalah minyak zaitun ya. Selain fungsinya juga untuk melembabkan, memunculkan serat, tekstur dan juga yang lainnya, fungsinya juga dia menambah aroma ya. Jadi memiliki wangi khas untuk dari wangi dari minyak ini. Setelah dioleskan merata, didiamkan dulu sampai benar-benar kering dan meresap. Ya, semalaman juga bisa. Besoknya baru dilap kembali menggunakan tisu kering. Nah, jadi didiamkan, diangin-anginkan, jangan langsung dilap atau jangan juga dijemur. Nah, cukup didiamkan di tempat yang sejuk dan aman dari jangkauan gangguan apapun. Ya, jadi view-viewnya atau feel-feel genggamnya seperti ini ya. Oke, jelas ya, nampak jelas. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat isinya, kita bedah dia. Jadi basic bentuknya lebih mirip Dede Campagaya ya. Perut agak-agak di tengah sedikit. Terus lehernya agak keluar atau agak ke depan. 19 cm, kemudian bentukannya agak ramping-ramping, tidak terlalu gendut ya. Semoga bisa terlihat fokusnya ya. Nah, feel genggamnya seperti ini ya. Oke ya. Kemudian dari gagangnya juga ini agak memanjang daripada Roko Kadaro yang biasa, agak panjang ke sini. Kemudian dari seperti ini ya. Nah, ini agak ada lekukan lebar di sini, baru ke ujung itu meruncing seperti leher kobra kayaknya ya. Nah, seperti ini modelnya. Jadi kembali lagi ini terinspirasi atau mengikuti referensi bentuk yang pernah kami buat beberapa tahun lalu. Bedanya di ukuran dan juga di bahan. Yang dulu Malela, ini berpamor. Sebentar di akhir video kita akan bedah detail ya, atau kita lanjutkan dengan view detail dari pamor-pamor yang dihasilkan dari badi ini. Terutama ada satu fenomena yang termasuk rezeki dari pemesannya juga ya. Ketika tercipta tanpa tidak sengaja ada urat tuo atau urat talasa di punggung yang hanya 1 lembar dari pangkal sampai hampir ke ujung. Kalau 2 lembar 3 lembar itu cukup susah, tapi masih mudah untuk didapati ya. Masih agak meskipun susah tapi
untuk munculnya itu potensinya masih besar. Tapi kalau hanya betul-betul satu, tunggal urat tuanya itu sangat langka. Nah, kita bedah detail sebentar. Ya, inilah dia tampilan jelas dan detailnya, atau kita lihat secara close up ya. Nah, ini gagangnya. Ya, bariknya full ya. Ini untuk gagang kuning dengan warna natural. Kemuning emas atau juga biasa disebut dengan kemuning gading karena warnanya yang kuning cerah dan tidak pucat. Oke. Ada pasunya. Sini juga masih ada barik-bariknya ya, jelas tegas. Sini ya, full barik juga. Iya. Untuk sumpahnya perak diukir kembang. Akasinya juga mantap ini ya. Nih. Tampannya. Konsepnya tidak terlalu ramai atau mencolok, tapi karena pemilihan kayu yang tepat, terus kontras antara warna sarung dan juga gagangnya membuatnya jadi lebih nampak padu padannya itu sangat elegan ya. Nah, kita bedah isinya atau bilahnya. Ya, kita bedah dulu dari sisi kanan ya terlebih dahulu. Ini dia looknya kalau digenggam seperti ini. Nah, kita bedah dulu pamor pada sisi kanan. Mulai dari pangkal ya. Jadi sini ada bentukan pamor dan seperti timpak lajak mini ya. Ini bentukan pamor yang tidak sengaja membentuk seperti timpak lajak. Misalnya dia panjang begini, tegas nampak timpak lajaknya ya. Tapi ini dia kecil-kecil atau pendek-pendek, mini ya, mini. Nah, di sini ada gumpalan tertentu seperti ada shadow atau ada bayangannya di bawah ya. Nih. Ada gumpalan tertentu, ada bayangan hitam di bawah, dan di dalamnya ada bintik yang agak berwarna lebih jauh mengkilap dibanding yang lain. Ini lagi ada shadownya. Ini bahan biasa disebut bahan malumu ya, ketika dia kehitaman pekat seperti ini. Itu basic dulunya dia mengkilap, tapi setelah terproses dia bisa berubah menjadi gelap. Tapi tidak semua seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut corak pamornya juga seperti ini. Ya. Nah, gumpalannya banyak, jadi dapat dilihat ada bunga garam, ada abu-abu gelap seperti ini, ada yang menghitam malum seperti ini, ada juga yang keperakan ya seperti ini dengan keperakannya yang tingkat cerah atau warna intensitas keperakannya lebih tinggi. Ini lagi ada. Jadi padu padannya ini sangat banyak dan betul-betul sangat abstrak ya. Ini lagi ada nih bulatan. Cantik, ini cakep ya. Saya sendiri sangat puas dan sangat senang melihat hasil akhirnya. Nah, di sini ada banyak berbentuk garis-garis. Ya. Mantap. Pamor di sisi kanan. Kita lanjut sisi kiri. Satu lagi yang unik. Tanpa disengaja pula dia membentuk seperti buaya yang menganga ya, mulutnya terbuka. Nah, biasa kalau bilah, kalau mungkin yang paham pusaka biasa dengar mungkin maksum pambu aja ya. Itu ujung badi yang terlihat seperti dua bersusun ya, seperti mulut buaya menganga, itu maksum pambu aja. Itu retakan ya. Tapi ini bukan retakan, ini adalah pamor yang membentuk seperti maksum pambu aja dan berada di pangkal sisi kiri atau sisi dalam. Ya, ini dia. Kemudian ya kita lihat sendiri. Ya, gumpalan-gumpalannya berbagai macam warna di sini. Tentunya itu dihasilkan dari berbagai macam bahan luwu yang kita padu padan, susun, lipat, dan menghasilkan corak seperti ini. Jadi corak itu dari susunan dan pola lipatan ya, warna dari material atau bahan dasar yang digunakan. Oke, sangat keperakan dan sangat hidup. Ya, ini yang mengkilap-mengkilap ini urat tua ya, atau urat talasa ya. Ya, wah. Dimana mengandung nikel dan juga kromium unsur-unsurnya ya, sangat mantap. Nah, penasaran dengan yang tadi saya sebut yang di punggungnya selembar? Ya, ini ya, semoga kelihatan jelas. Jelas sekali ya. Ini dia nih, dari pangkal keluar. Nah, ada juga yang menyebut ini gemek silampak ya, istilah Bugisnya ya, gemek silampak.
mantap, luar biasa. Alhamdulillah saya juga sangat puas dengan hasil akhirnya ya. Dan sepertinya ketika saya mengupdate hasil ke pemiliknya, saya kirimkan fotonya, beliau juga sangat senang dan sangat puas. Nah, mantap, tampan. Dan saya rasa cukup sampai di sini, dengan harapan teman-teman setelah menonton ini bisa menambah wawasan atau referensi, kemudian mungkin menambah rasa ketertarikan ingin memiliki badik-badik khas dari Makassar ataupun badik-badik khas dari Sulawesi dengan berbagai macam varian atau bentuknya ya, jadi badik Makassar, badik Luwu, badik Bugis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, saya HSP undur diri, terima kasih telah menonton dan salam pusaka.